Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan Allah berikan waktu lapang, Allah berikan kecukupan, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, dengan bencana. Maka pertama kita memuji Allah atas semua keadaan baik yang kita alami ini. Kemudian kita juga membantu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah. Semoga Allah berikan jalan keluar, semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan kekuatan atas untuk menjalani musibah yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang paling penting, semoga Allah membuat mereka ridho dengan takdir keputusan yang Allah Ta'ala berikan. Dan juga jangan lupa, ini kesempatan untuk kita semuanya, kita gunakan harta terbaik kita berikan apa yang bisa kita berikan untuk membantu mereka yang sedang kesulitan ini, dengan harapan sebagaimana Nabi SAW sampaikan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Allah akan selalu menolong seorang hamba kalau hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi mumpung saudara kita di Sumatera, di Aceh mengalami kesulitan, maka hari ini kita punya kesempatan untuk ikut andil, ikut terlibat dengan doa-doa kita, dengan harta kita yang Allah titipkan kepada kita. Semoga dengan itu semuanya kalau Allah memberikan kemudahan untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Hari ini, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan kita surah Yusuf. Kita masuk di ayat yang ke-50. Setelah sebelumnya kita sampaikan tentang raja yang memimpin di Mesir yang mengalami mimpi. Kemudian mimpinya disampaikan kepada para penasehatnya, kepada para ahli di kerajaannya, tapi tidak ada yang bisa menakwilkan mimpi raja tersebut, dan semua mengatakan ini hanya mimpi kosong yang tidak ada artinya. Padahal mimpi itu sangat penting, karena mimpi itu nanti membawa kepada nasib sebuah negeri. Apakah negeri itu nanti selamat dari ujian cobaan yang Allah berikan atau tidak. Dan ini juga menjadi pelajaran kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Jadi kadang Allah timpakan kepada orang lain, kemudian orang lain itu akan butuh kepada orang yang Allah inginkan kebaikan. Ketika Allah menginginkan kemudahan jalan keluar untuk Nabi Yusuf, maka Allah berikan mimpi kepada raja yang mimpi itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa difahami oleh orang-orang kerajaan. Ini merupakan cara Allah untuk mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Allah buat mimpi raja bermimpi,
dan orang-orang di sekitarnya tidak mampu memahami mimpi tersebut, sehingga yang bisa hanya Nabi Yusuf, dan membuat Nabi Yusuf nanti mendapatkan perhatian dari raja karena berhasil menafsirkan mimpi raja tersebut dengan sangat baik. Itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala. Setelah disampaikan mimpinya, kemudian raja mengutus utusannya untuk bertemu dengan orang yang bisa menawilkan mimpinya. Kemudian utusan itu kembali disampaikan takwilnya seperti ini, sebagaimana disebutkan di ayat sebelumnya. Maka raja merasa kagum dengan tafsir mimpi yang disampaikan dan merupakan petunjuk yang luar biasa. Maka raja kemudian ingin bertemu dengan orang yang telah mentafsirkan mimpinya dan ingin mendengar langsung dari Nabi Yusuf nanti. Maka raja mengatakan, waqalal maliku turibi. Sang raja setelah mendengar tafsir mimpinya dan merasa takjub, maka dia perintahkan orang-orang, iktuni bihi, bawakan orang itu kepadaku, bawakan orang yang telah berhasil menafsirkan mimpi itu kepadaku. Maka falamma ja'ahur rasul, utusan raja datang lagi ke penjara untuk bertemu dengan Nabi Yusuf dan menyampaikan undangan bahwa Nabi Yusuf diminta untuk bertemu dengan raja. Apa yang terjadi? Ini kan kesempatan mahal. Beliau posisinya sedang di penjara, tiba-tiba ada undangan dari raja secara khusus untuk bertemu dengan Nabi Yusuf ini. Apakah Nabi Yusuf langsung kemudian berkenan untuk keluar dan bertemu dengan raja? Ternyata tidak. Nabi Yusuf justru bilang, qala irji' ila rabbika, wahai utusan, kembali kamu kepada raja, fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun, dan tanyakan kepada raja bagaimana perkara urusan para wanita yang mencelakai atau yang memotong tangan-tangannya. Karena berita itu tentu sudah sampai di telinga raja bahwa ada sekelompok wanita bangsawan yang dengan Nabi Yusuf kemudian kejadian memotong tangan, itu semuanya sudah sampai kepada raja, dan raja sudah punya informasi tentang Nabi Yusuf dan perkaranya ini. Nah, maka Nabi Yusuf tidak langsung keluar ketika punya kesempatan untuk bertemu dengan raja. Maka beliau tidak langsung keluar, justru nitip pesan lagi, wahai utusan raja, kembalilah kepada raja dan tanyakan perihal para wanita yang mengiris tangannya. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku, atau Rabb di sini adalah tuanku raja, bikaidihinna alim, terhadap tipu daya mereka para wanita itu beliau mengetahui sebenarnya. Kita ambil pelajarannya, mengapa Nabi Yusuf tidak langsung keluar? Karena kalau Nabi Yusuf langsung keluar berbarengan dengan utusan raja ini, sementara nama baiknya masih tercemar, sementara perkaranya belum jelas bagi raja hanya mendengar dari informasi dari yang lain, maka nama baik Nabi Yusuf masih tercoreng. Kalau saat itu Nabi Yusuf keluar, beliau keluar dengan membawa tadi nama baik yang sudah tercoreng. Maka beliau ingin memastikan dulu, kalaupun saya harus keluar, maka saya harus keluar dalam keadaan namanya sudah bersih, tidak atas tuduhan yang disampaikan kepadanya. Maka di sini kita ambil pelajaran, kadang bersabar sebentar lagi atau menahan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, itu perlu kita lakukan. Meskipun kesempatan itu ada, tidak langsung diambil. Karena bisa jadi kalau kita mau bersabar, kebaikan yang lebih besar akan ada di belakangnya. Jadi sama-sama Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara, bareng dengan utusan ini keluar menemui raja, beliau bisa keluar dari penjara, tapi masalahnya nama baiknya sudah tercoreng. Makanya beliau lebih memilih saya tidak keluar dulu, tolong tanyakan kepada raja tentang kasus para wanita yang mengiris tangannya, bagaimana kebenarannya. Maka di sini kita sampaikan, bukan hanya sekedar bebas dari penjara, tapi juga harus bebas, bersih dari semua tuduhan yang menyangkut dirinya. Itu yang diinginkan Nabi Yusuf. Maka lagi-lagi tadi,
perlunya kita bersabar, bisa jadi dengan kesabaran kita itu ada kebaikan yang lebih besar yang menanti kita. Kemudian di dalam surah Yusuf ini, Nabi Yusuf diberi sebutan gelar-gelar yang bagus. Beliau disebut sebagai innaka minal muhsinin. Engkau adalah termasuk orang-orang yang baik. Disebutkan sebanyak 3 kali. Nabi Yusuf disebut sebagai mukhlasin atau mukhlisin, orang yang ikhlas. Disebutkan sekali. Nabi Yusuf disebut sebagai siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, disebutkan sekali. Ini semuanya gelar untuk Nabi Yusuf. Lah gelar ini bisa tercoreng kalau gelar ini bisa hilang kalau tuduhan yang dialamatkan kepada beliau tidak sekedar dibersihkan. Maka Nabi Yusuf lebih memilih untuk menyelesaikan dulu, membersihkan nama baiknya dulu, untuk menjaga kehormatan dirinya dan nama baiknya. Kemudian raja akhirnya memanggil. Setelah tadi Nabi Yusuf tidak berkenan keluar dulu, malah nitip pesan, tanyakan kepada raja tentang perkara para wanita itu, akhirnya dipanggil. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam tidak langsung menyebut istri Al-Aziz, wanita yang menggoda beliau, tidak disebut secara khusus. Beliau cuma menyebut secara umum semua wanita yang terlibat di dalamnya, baik istri Al-Aziz maupun wanita yang mengiris tangannya. Padahal kan yang menjadi penyebab utamanya kan istri Al-Aziz, istri penguasa. Tapi Nabi Yusuf di sini tidak menyebutkan secara khusus. Itulah hebatnya beliau. Dalam keadaan beliau terzalimi saja, beliau masih bisa menjaga nama baik istri dari orang yang telah membantunya keluar dari sumur atau menyelamatkannya dari perbudakan. Jadi ayat tidak menyebutkan bagaimana urusan dengan istri wanita yang menggodaku, tidak sama sekali. Tapi belum menyebutkan secara umum, baik wanita yang mengiris tangannya, terutama istri Al-Aziz. Nah ini beliau tetap menjaga kehormatan wanita dari penguasa ini. Kemudian dipanggil semuanya oleh raja, termasuk tadi para wanita yang mengiris tangannya dan juga ada istri Al-Aziz. Kemudian raja bertanya, ma khatbukunna? Qala ma khatbukunna idh rawatunna Yusufa an nafsi. Bagaimana urusan kalian, perkara kalian ketika kalian merayu Yusuf, menggodanya untuk menuruti keinginan kalian. Idh rawatunna Yusufa an nafsi. Apa? Duduk perkaranya seperti apa? Masalahnya seperti apa? Maka kemudian mereka semuanya bersaksi, para wanita yang mengiris tangannya bersaksi, qulna hasyalillah ma alimna alaihi min su. Mereka mengatakan maha suci Allah, maha benar Allah, sesungguhnya kami tidak melihat Yusuf ini kecuali dia adalah orang yang bersih dari keburukan. Kami tidak melihat hal yang buruk sama sekali dari dirinya. Jadi para wanita yang dulu menggodanya, para wanita yang dulu membujuknya agar menuruti keinginan istri penguasa ini, hari ini wanita itu yang membela Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan raja. Hari ini wanita itu dengan mulut mereka sendiri, dari lisan mereka sendiri, mereka membela kehormatan Nabi Yusuf. Maka setelah para wanita ini bicara, giliran istri Al-Aziz yang bicara. Qalat imra'atul Aziz al-ana hashasal haqqu. Maka istri Al-Aziz yang merupakan pelaku utamanya, kemudian dia mengaku, al-an, sekarang kebenaran itu sudah tampak jelas. Kebenaran itu sudah jelas. Ana rawatuhu an nafsi. Sayalah yang menggoda Yusuf agar menuruti keinginanku. Wa innahu laminas shadiqin, dan dia Yusuf benar-benar termasuk orang yang benar, orang yang jujur. Maka ayat ini membersihkan semua tuduhan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tuduhan itu atau yang membersihkan nama baik Nabi Yusuf adalah mereka yang mencemarkan nama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dengan ayat ini clear, Nabi Yusuf tidak bersalah sama sekali, dan raja pun akhirnya memandang Nabi Yusuf bukan orang yang tertuduh, bukan orang yang punya kesalahan. Maka saat itu nanti Nabi Yusuf keluar pun
nama baiknya sudah pulih. Maka di antara pelajarannya yang bisa kita sampaikan di sini, kalau seorang penguasa itu melindungi orang baik, apalagi orang baik itu ahli ilmu, para ulama, maka rakyat pun akan dibuat untuk ikut membela, mendukung penguasa tersebut. Tapi kalau ada penguasa justru malah mencederai orang-orang baik, mencederai ulama, maka yang ada kerusakan dan kerusakan. Kemudian al-ana hasal haq, bahwa kebenaran pasti akan menang, kebenaran pasti akan tampak jelas walaupun sudah ditutupi lama. Jadi kebenaran itu pasti akan tampak jelas. Jadi apa yang kita saksikan hari ini di negeri kita juga sama. Sayangnya kekuatan keburukan itu terlalu kuat untuk dilawan, sehingga bahkan kebenaran tampak jelas pun kebenaran ini belum bisa menang, belum bisa mengalahkan keburukan-keburukan, karena keburukannya sedang di masa-masa kuatnya. Ini tentang Nabi Yusuf yang dibersihkan tuduhannya. Kemudian ayat berikutnya, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Semua ini agar raja tahu bahwa aku tidak pernah mengkhianati Al-Aziz, mengkhianati tuanku di saat dia tidak ada di rumah. Kalau dia tidak di rumah saja saya tidak mungkin berkhianat, apalagi kalau beliau ada. Wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memenangkan tipu daya orang-orang yang berkhianat. Mau sehebat apa bentuk pengkhianatan itu, suatu saat Allah akan bongkar, Allah akan tunjukkan keburukan-keburukan dari pengkhianatan itu. Maka di sini kita sampaikan, di dalam surah Yusuf ini ada 3 tipu daya. Yang 2 buruk, yang 1 baik. Tipu daya yang buruk dari saudara Nabi Yusuf, mereka membuat makar tipu daya bagaimana mereka ingin membawa Yusuf dari ayahnya, membawa Nabi Yusuf untuk mereka sakiti. Mereka menggunakan tipu daya. Kemudian ketika menyakiti Nabi Yusuf, melemparkannya ke dalam sumur, bicara kepada ayahnya juga dengan penuh tipu daya. Faktornya apa? Faktornya adalah karena dengki, karena hasad. Yang kedua, tipu daya dari istri Al-Aziz. Dia yang salah, dia yang melakukan keburukan, tapi dia ingin membela dirinya seolah-olah dia menjadi korbannya, dengan mengatakan, apa balasan yang pantas untuk orang yang telah mengganggu keluargamu? Padahal dia yang mengganggu. Faktornya karena syahwat. Jadi tipu daya yang dilakukan oleh istri Al-Aziz, faktornya adalah karena syahwat. Yang ketiga adalah tipu daya yang dilakukan Nabi Yusuf untuk menyelamatkan dirinya agar tidak digoda si wanita ini. Kemudian yang kedua, menyelamatkan dirinya, membersihkan nama baiknya agar bisa keluar dari penjara dengan memulihkan nama baiknya. Kemudian akibat buruk dari pengkhianatan pasti akan kembali kepada pelakunya. Jadi sebagaimana Allah tidak akan memenangkan orang-orang yang berkhianat, maka balasan atau akibat dari pengkhianatan itu akan kembali kepada pelakunya. Ayat berikutnya menyebutkan wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak merasa selamat dari keburukan nafsuku. Aku tidak menyatakan bahwa diriku bebas dari kesalahan. Itu wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak membenarkan diriku seutuhnya. Saya tidak menyatakan aku bebas dari keburukan kesalahan. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak pernah merasa aman dari godaan nafsu, godaan hawa nafsu. Jadi orang tidak boleh merasa aman, merasa yakin, merasa pede. Saya sudah pengalaman misalkan, saya tidak akan mudah digoda, tidak akan mudah dirayu. Nafsu saya sudah saya tundukkan. Nabi Yusuf saja yang sudah berhasil menundukkan hawa nafsunya di hadapan wanita cantik ketika harus sendirian di dalam kamar, beliau tetap merasa tidak aman. Wa ma ubarri'u nafsi.
Saya tidak pernah merasa aman dari keburukan nafsu, karena nafsu itu selalu memerintahkan mengajak kepada keburukan. Apalagi kita, maka kita harus banyak-banyak tadi menekan hawa nafsu kita, tidak membiarkannya liar, tidak mengumbarnya, tidak membiarkannya bebas, tapi harus ditekan, diarahkan kepada yang baik. Illa ma rahima rabbi, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali nafsu orang yang diberi rahmat oleh Allah. Maka Allah membuat orang yang dirahmati ini nafsunya bisa ditundukkan, bisa dikendalikan. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku orang zat yang maha pengampun dan juga zat yang maha penyayang. Di antara pelajaran yang kita sampaikan, hawa nafsu akan selalu mendorong kepada keburukan. Makanya nanti Ibnu Qayyim menyampaikan min a'dhamil asya' dhararan 'alal abdi batalatuhu wa faraguhu. Di antara hal buruk yang bisa menimpa seorang hamba adalah ketika dia banyak kosong waktunya, banyak nganggurnya. Kenapa? Fa inna nafsa la taq'adu farighatan. Karena nafsu ini gak bisa dia kosong, diem tuh gak bisa. Nafsu akan selalu mengajak. Kalau dia dibiarkan kosong dari kebaikan, kalau dia dibiarkan vakum dari kebaikan, maka nafsu ini akan cari-cari. Gak mungkin dia berhenti nganggur, nafsu gak mungkin. Dia akan selalu mengarahkan. Dia akan selalu mengajak. Dia gak berhenti. Makanya kalau kita tidak sibukkan nafsu ini dengan kebaikan, maka nafsu ini akan membuat kita sibuk dengan keburukan. Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya di antara akibat buruk yang menimpa seorang hamba adalah ketika dia banyak kosongnya, banyak nganggurnya. Batalah wa faraguhu. Karena nafsu itu tidak pernah diam. Bal in lam tashghalha bima yanfa'uha syaghalathu bima yadhurruh. Kalau kau tidak sibukkan nafsumu dengan hal-hal yang bermanfaat, maka nafsu akan menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang mudarat. Kenapa? Karena innan nafsa la'ammaratun bisu'. Karena nafsu itu benar-benar pasti akan membawa kepada keburukan. Jadi ini kaidah penting. Kita tidak boleh nganggur dari kebaikan. Tidak boleh kosong dari kebaikan. Begitu kita kosong, vakum, maka nafsu ini pasti akan membawa kita kepada mikirkan yang buruk, nyari celah, nyari kerjaan yang tidak baik. Minimal tadi kan, jadi mikirin hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita sibukkan diri kita, nafsu ini dibuat sibuk dengan fisik ini melakukan ketaatan, maka nafsu akan mau gak mau akan mengikuti. Kalimat kedua dari Ibnu Qayyim juga, beliau mengatakan an-nafsu kal adu. Hawa nafsu ini seperti musuh. In arafat saulatal jiddi minka. Kalau nafsu ini tahu bahwa pemilik badan ini kok sungguh-sungguh dalam kebaikan, giat rajin dalam melakukan kebaikan, ista'tharat laka, maka nafsu ini akan tunduk, ikut aja. Gak berani dia berontak, gak berani dia melawan. Wa in anisat atau anasat min kalmahana, tapi kalau nafsu ini melihat pemilik badannya kok hina, rendah, gak punya semangat untuk kebaikan, asarotka, maka nafsu ini akan mengekang pemilik tubuh yang malas-malesan tadi, yang ridho dirinya dengan kehinaan. Ini kalimat kedua yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tentang nafsu. Jadi ayatnya mengatakan jelas bahwa nafsu akan benar-benar selalu mendorong kepada keburukan, kecuali nafsu orang yang dirahmati oleh Allah. Maka kemudian Ibnu Qayyim menguatkan dengan dua kalimat ini, bahwa nafsu itu harus disibukkan dengan kebaikan, kalau tidak dia akan sibuk dengan keburukan. Nafsu itu seperti musuh. Kalau musuh ini melihat pemilik tubuh ini kok serius, sungguh-sungguh dalam kebaikan, maka dia tidak punya pilihan kecuali tunduk, kecuali menyerah. Tapi kalau pemilik badan ini kok pengennya nyantai-nyantai, pengennya kok yang receh-receh, dia akan menguasai. Kalimat yang lain, lil haqqi murarah. Kebenaran itu memang pahit rasanya.
walil batil halawah, dan kadang kebatilan itu terlihat manis. Walin nafsi rohbatun jamihah, dan nafsu itu punya keinginan yang kuat, kadang cenderung kepada liar. Jadi kebenaran itu kadang rasanya pahit, terlihat susah, terlihat sulit, resikonya tidak enak. Dan kebatilan itu kelihatan manis. Orang melakukan kebatilan tapi kok kelihatan hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya kok lempeng gitu kan, semuanya kayak dimudahkan. Tapi itu hanya kelihatan saja. Walin nafsi rohbah jamihah, dan nafsu itu punya keinginan yang kuat, yang liar. Kalau tidak dikendalikan maka akan lepas dan membahayakan. Setelah semua ini kemudian, setelah raja melihat kebenaran itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam, dan raja melihat Nabi Yusuf punya potensi yang luar biasa, maka kemudian raja ini ingin secara khusus memberikan tempat untuk Nabi Yusuf. Nanti di firman Allah berikutnya, wa qalal maliku tuni bi. Dan ini menariknya, sama-sama raja mengatakan ituni bihi. Raja mengatakan datangkan Yusuf kepadaku. Di kalimat yang pertama cuma berhenti di situ. Setelah raja mendengar tafsir mimpinya dari utusan, maka raja kan merasa kagum dan dia mengatakan bawakan Yusuf kepadaku, bawakan dia kepadaku. Kalimat berhenti di situ. Tapi begitu raja sudah melihat kebenaran perkara Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf clear tidak bersalah, dan raja melihat Nabi Yusuf punya kecakapan, punya keterampilan, punya ilmu yang luar biasa, maka kalimat raja tidak berhenti datangkan Yusuf kepadaku, tapi beliau melanjutkan astakhlishu li nafsi, bawalah dia kepadaku, aku ingin memberikannya tempat khusus di dekatku, di posisi khusus di dekatku. Beda kan kalimatnya? Sama-sama bawakan dia kepadaku. Kalau kalimat pertama berhenti di situ, karena bisa jadi kalau Nabi Yusuf benar-benar keluar, Nabi Yusuf keluar dengan tetap membawa masalah tuduhan yang menimpa dirinya. Tapi begitu tuduhan itu sudah hilang, raja sudah melihat kebenarannya, maka kalimatnya menjadi lebih panjang. Bawakan dia kepadaku, aku ingin memberikan kedudukan yang istimewa di sisiku. Ini buah dari kesabaran tadi. Sama-sama keluar dari penjara, tapi kalau keluarnya dengan penuh wibawa, dengan penuh kemuliaan, maka hasilnya juga mulia. Tidak sekedar keluar saja, tapi ada kemuliaan yang menanti beliau. Astakhlishu li nafsi, aku ingin memberikannya kedudukan yang istimewa di sisiku. Seperti apa kedudukan yang nanti diberikan, kita insya Allah sampaikan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita cukupkan dengan materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.